Ya, ya terkait masalah obat-obatan tadi itu ya saya sudah sampaikan bahwa Dinas Kesehatan itu selama 3 tahun ini tidak ada pengadaan obat. Tapi kok kenapa ada rumor bahwa di Dinas Kesehatan itu sampai menjual obat? Mohon maaf. Mohon maaf, itu diduga atau ya istilahnya orang-orang oknum tertentu yang mengatasnamakan dinas membeli dan dijual lagi begitu. Nah itu, jadi memang seperti halnya yang terjadi di Dinas Kesehatan, di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu, dan di Sagaranten. Bahkan kami ini dari awal juga masuk ini Pak Sekretaris itu datang pindah ke Dinas Kesehatan udah disampaikan ini terkait masalah ini. Memang secara kerugian negara tidak ada lah ya, karena ini tidak mempergunakan anggaran daripada anggaran pemerintah daerah ataupun pusat yang ada di Dinas Kesehatan. Tetapi ini adalah tadi itu ya rumor di luar itu bahwa Dinas Kesehatan menjual obat-obatan. Itu sebetulnya ada oknum. Ada oknum. Bapak mengetahui. Tahu itu. Ya tahu itu, dan sekarang itu sudah ditangani oleh inspektoratnya. Ya maka itu sebenarnya. Inisial ada nggak, boleh sebut inisial? Aduh, mohon maaf ya. Oke, Ya. pokoknya ada lah. Ada lah. Oknum itu orang yang bekerja di dalam instansi tersebut. Oh iya. Ini sedang Iya. dilakukan penyelidikan Pak. Jadi dari khusus penelitian khusus penyelidikan khusus dari inspektorat. Jadi mungkin akan keluar nama-nama yang diduga tadi melakukan kewenangan di luar kewenangan mengatasnamakan. Kekeliruan lah ya. Iya. Gitu. Dan sangat mengetahui Pak Kadis itu ya oknum-oknum tersebut ya, dan sedang diawasi saat ini. Iya. Itu sudah berjalan berapa lama Pak? Katanya Melakukan, ya oke. informasinya sampai berapa tahun itu. Ya, udah berapa tahun itu, udah lama, 5 tahun total lagi Rumah Sakit Pelabuhan Ratu ini ya. Ya, makanya pernah saya mengumpulkan distributor itu sampai 40 orang. Jadi mohon maaf itu secara kenapa bisa terjadi semacam ini? Karena mau bagaimana dia itu tidak percaya karena melihat tadi itu, lihat kop suratnya, ya ada lagi pula cap juga. Ini ada rumah sakit. Itu kata kontributor ya. Iya distributornya itu, distributor obatnya. Modusnya yang Bapak tahu tuh oknum itu seperti apa sih Pak? Jadi dia itu mungkin dia dipercaya. Titip belanja sih sebenarnya. Titip belanja. Modusnya gitu. kalau memang ke pemerintahan itu ke rumah sakit atau puskesmas mungkin ya itu ada di cashback mungkin dengan obat-obatan yang banyak gitu kan. Ya itu dijual lagi mungkin Lebih itu ya, ke harganya itu. Jadi ada diskon distributor obat itu kalau ke rumah sakit ada diskon cukup besar. Diskon itu. Ya, ketika kalau Berapa persen itu lebih spesifiknya Pak? kalau nggak tahu 15 lah sampai 10 sampai 15. 10 ke 15%. Diskonnya itu untuk rumah sakit ya distributor. Dari Tapi distributor. kalau ke apotek beda lagi. Kalau ke toko obat beda lagi. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil kalau Di luar rumah sakit. Sehingga dia sasarannya para oknum tersebut ya mengatasnamakan PPK gitulah. Memesan obat ke distributor dengan tadi mengambil diskonnya karena lebih murah. Kemudian obat tersebut dijual ke apotek atau ke toko obat. Ya, jadi gini lah. Kalau obat-obatan tadi satu contoh, kalau kita dari luar itu meminta obat misalkan, 100 itu ya order obat itu dari rumah sakit ataupun ya rumah sakit itu misalkan 100 tablet. 100 tablet itu bisa menjadi 110. Oh, caranya Nah, seperti ya. Nah itu. Memarkup Jadi ya. Jadi seperti itu. Jadi dia itu adanya kembali lagi cashback ke rumah sakit itu untuk rumah sakit itu obat. Makanya selama ini gak ada permasalahan sih ya ke belakang itu untuk obat-obatan. Tapi sekarang itu ternyata terjadi seperti ini. Makanya kok nggak ada obat ini sampai pembelian banyak. Ya itu kan dengan adanya terjadi seperti itu berarti kan adanya kelalaian ya Pak dari manajemen atau bagaimana itu Pak izin? Kalau setahu saya pernah nih duduk di bidang penunjang. Kalau saya analisa cermati itu memang tidak sistemnya masih manual Pak. Oh. Jadi kalau sudah berbasis sistem dari mulai user kepala instalasi farmasi melakukan kesana masuk ke bidang. Kalau dulu masih Sarpas itu masuk sistem Pak. Itu yang saya maksud Pak. Iya, Kok kalau bisa masih gitu? manual pasti
kapanpun dia bisa Betul, bikin kalau surat palsu lah atau oknum tersebut. Nomor registrasinya juga kalau manual kan dengan mudah, membuat tanda tangan palsu juga mudah. Iya, berarti oknumnya nggak jauh dari di bidang itulah ya. Ya, Berkolaborasi. Berkolaborasi. Tidak mungkin ada satu orang. Betul. Satu orang. Ya itu banyak sekali, termasuk ini apa, harusnya pihak distributor juga mempertanyakan juga. Betul. Sama juga Keabsahannya dia juga ya. oknum. Oh, Ya jelas. kok kenapa? Keabsahan. Ya akhirnya dia itu mengambil apa, membawa obat, ya harusnya datang ke rumah sakit dong. Mm-mm. Ya mana gudangnya, langsung masuk ke gudang. Betul. Harusnya mereka di luar atau bagaimana? Ini enggak Pak, jadi gimana sebelum caranya? masuk gudang itu Oke. si mobil box yang tadi oknum itu Oke. diturunin langsung ke situ Pak. Oh, dipindah langsung. Iya, jadi nggak masuk ke nggak masuk gudang. gudang. Jadi Mobil memang oknum. catatan di gudang itu sesuai pesanan awal, Ketat. manual tadi dari I itu see, oke. 1.000, tapi dia pesan 2.000, yang 1.000-nya masuk ke box ini. Dan itu yang dia Nah itu dia. jokul tuh. Iya. Seperti itu. Oke. Itu Bisa berarti. Yang setahu saya ya, tapi nanti sekarang sedang melakukan penyelidikan Pak. Ya. Informasi yang saya berikan apakah itu betul atau tidak di lapangan. Yang jelas saya mengalaminya pernah diajak gitu Pak. Pernah diajak untuk bermain seperti itu. Sempat ya? Ya sempat, tapi kami evaluasi mustahil kalau kita sudah berbasis sistem Pak. Karena perencanaan dan penganggaran itu serta implementasinya semua sudah berbasis sistem, dari mulai perencanaan sampai tahap proses pembelanjaan sampai tahap pendistribusian juga semua sistem.